Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, mahasiswa PPG PPKN dalam jabatan tahun 2021, angkatan 4 di LPTK Universitas 11 Maret. Dengan nomor peserta 21699581325. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Darul Qolam, Kabupaten Tangerang. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa silahkan. Baik, silahkan Marisa ya. Ya, terima kasih ya Marisa. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Nah, di pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran PPKN pagi ini. Semangat? Alhamdulillah ya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Lutfi, Alfia, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, nah kita menyanyikan lagu ya. Ini Bapak ada lagu Garuda Pancasila. Siap? Nah, sekarang silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Ya, tadi lagu Garuda Pancasila. Ya, saya kira ini sangat berkaitan nanti dengan materi kita. Ya, sebelumnya Bapak ada pertanyaan dulu di sini, bisa dilihat. Nih, pertanyaannya apa sih dasar negara Indonesia? Nah, siapa yang mau jawab? Dasar negara Indonesia itu Pancasila. Ya. Benar tidak dasar negara kita adalah Pancasila? Benar. Ya, benar ya. Kenapa pertanyaan ini saya tuangkan? Ya, karena materi kita hari ini, materi kita pagi ini yaitu tentang Pancasila. Lebih tepatnya dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Ya, maksudnya 5 butir mutiara itu 5 nilai Pancasila. Ya, yang dimana itu sebagai nilai dasar. Baik, selanjutnya kalian harus mampu dan memahami dalam pertemuan kali ini apa sih yang harus kalian capai. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Pertama, tadi melalui doa kalian harus mampu bersyukur atas adanya Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Dengan menyanyikan lagu Garuda tadi, kalian menyanyikan lagu Garuda, ya. Kalian harus mampu menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air, ya kan?
sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Melalui diskusi, nanti kalian harus mampu menjadikan bahwasanya apa aja sih ancaman yang terjadi, mulai dari ancaman terhadap Pancasila ataupun ancaman-ancaman terhadap negara gitu. Ya. Inilah yang kita kenal sebagai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, kalian nanti harus mampu menyajikan dan menyusun. Ya, menyusun apa? Menyusun materi atau makalah ataupun terkait dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangannya dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Jadi ya, baik. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke agenda ya, penampilan video. Tadi Bapak menjanjikan akan menayangkan video. Nah, ini videonya. Bisa kalian amati. Ya, nanti diidentifikasi, di situ ada peristiwa apa aja. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau dikenal dengan PRRI. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang dikenal dengan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan divisi yang didirikan oleh Kapten Raymond Sterling pada tanggal 15 Januari 1949. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1945. Itulah dinamika perjalanan Pancasila pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itu videonya. Nah, sekarang silahkan yang mau memberi tanggapan, menemukan hal-hal apa aja kira-kira di dalam video tadi. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Ya. Di video ini menunjukkan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang biasanya dikenal PKI di Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 18 November 1945. Baik, ada pemberontakan PKI tadi ya di tahun 1948. Dipimpin oleh siapa pemberontaknya itu? Musso ya. Ya, benar, tadi ada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Baik, selanjutnya silahkan. Adanya pemberontakan DI yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Oke, pemberontakan DITI ya. Ya, tadi ada peristiwa pemberontakan DITI. Benar ya, tepat. Mungkin ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Saja ya. Adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS. Ya, tadi ada peristiwa PKI, ada peristiwa apa lagi tadi? DITI. Terus apa lagi? RMS. Ya, ada lagi nggak selain itu? Oke, siapa? Ya, Dina. Silakan Dina. Oke, adanya Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ya. Nah, itu semua tadi yang kalian sampaikan bagian daripada peristiwa pemberontakan yang terjadi di negara kita yang cintai ini. Pemberontakan itu terjadi setelah merdeka apa sebelum merdeka? Nah, iya, setelah merdeka. Artinya kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, tidak hanya berjuang memperoleh kemerdekaan. Karena setelah kita merdeka ternyata terjadi peristiwa pemberontakan ya. Peristiwa pemberontakan yang mengancam dasar negara kita. Baik, terima kasih tadi pendapatnya sudah bagus ya.
Nah, ini sekarang Bapak akan memberi penguatan. Setelah itu nanti kalian akan diskusi untuk mencari data terkait dengan peristiwa yang tadi disampaikan. Nah, karena Pancasila ini sebagai dasar negara, memang benar secara yuridis itu sebagai dasar negara. Ada juga yang mengatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam perkembangannya tadi ada berbagai macam ancaman. Ancaman-ancaman itu tentu berbeda-beda periodisasi dalam proses ancamannya. Ada di awal kemerdekaan tuh, tahun 45 sampai 59. Ini di Orde Lama ya. Ada juga di masa Orde Lama tahunnya tahun 59 sampai tahun 66. Berakhirnya pemerintahan Orde Lama tahun 66. Setelah itu lahir Orde Baru. Ada juga di sini penyimpangan Pancasila di era Orde Baru. Ya, ancaman terhadap nilai atau dasar negara kita. Dan yang terakhir di eranya apa sekarang? Ya, sekarang di eranya reformasi. Maka tentu kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, apalagi kalian sebagai generasi penerus harus mampu mempertahankan nilai ini. Dari awal kemerdekaan, misalkan selain tadi apa yang kalian sebutkan, ada juga beberapa ancaman yang berasal dari luar. Ada Belanda yang berupaya ingin menguasai kembali. Kalian bisa lihat di slide ini. Awal kemerdekaan, tahun 45 sampai 50, di situ Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan tadi dari masyarakat kita sendiri. Belanda ingin menguasai kembali kedaulatan negara kita. Ya, karena sebelumnya Belanda menguasai wilayah yang ada di kita sebelum kita merdeka. Nah, itu ancaman terhadap ideologi kita. Ya. Saya kira ini pengantarnya ya. Saya kira ini pengantar dari materi Pancasila. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan karena tadi kalian ternyata sudah mampu menyebutkan pemberontakan yang berasal dari dalam ya, yang berasal dari internal kita. Ada PKI, MUSO. MUSO ini mempunyai paham ideologi komunis. Tentu itu bukan paham ideologi yang berasal dari nilai-nilai Pancasila. Itu paham ideologi dari kalau sekarang Rusia. Kalau dulu apa tuh negaranya? Rusia itu kalau dulu negaranya apa sih? Iya, Uni Soviet ya. Nah, paham itulah paham komunis dibawa ke Indonesia. Ya, jadilah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Cuman tadi ada yang belum disebutkan ya. Ada peristiwa Andi Agis. Memang tadi di video tidak ada. Tapi peristiwa-peristiwa di luar apa yang Bapak tampilkan tadi banyak sekali. Dan saya yakin kalian mampu menganalisis nanti dengan media e-learning ya, menggunakan internet, nanti kalian akan mencari data itu. Baik, saya kira itu dulu. Nah, sekarang kita tanya jawab. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Bagaimana upaya kami sebagai santri dalam mengatasi ancaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Ya, bagaimana upaya kalian ya sebagai santri, ya sebagai peserta didik, kalian sebagai generasi penerus, bagaimana upaya untuk mengatasi ancaman itu, terutama di lingkungan kalian? Ya tentu salah satu yang perlu kalian tanamkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan mempunyai nilai dasar yang 5 itu. Nah, kalian harus mampu mengimplementasikan itu. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kalian? Ya, sholat. Kalau dalam agama Islam kalian sholat 5 waktu. Ya kan? Jadi ibadah yang kalian jalankan itu bagian daripada implementasi sila pertama. Bagaimana misalkan kalian mencintai perbedaan, ya kan? Kalian berada di pesantren berasal dari suku, daerah, bahasa yang berbeda-beda. Ya. Santri Dar El Qolam ini kan tidak hanya dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua ada nggak ya? Nggak ada ya Papua.
ada Padang, Sumatera, ya kan? Itu kan berbagai macam keberagaman. Nah, kalian mampu bersatu di sini, dipersatukan dalam satu kesatuan. Nah, itu sebagian daripada menanamkan nilai-nilai Pancasila. Oke, tadi siapa yang bertanya? Udah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin ada? Oke. Silahkan. Ifki ya. Silahkan Ifki. Indonesia itu kan negara yang beragam dan dipersatukannya oleh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negaranya. Lalu apakah dasar negara Indonesia bisa dirubah? Oke, bagus pertanyaannya ya. Apakah dasar negara Indonesia bisa dirubah? Karena tadi dasar negara kita itu salah satu unsur perekat dari keberagaman ya. Nah, apakah bisa dirubah? Ada yang bantu jawab dulu nggak? Siapa? Kira-kira bisa dirubah nggak? Tidak. Nah, kenapa tidak? Kan harus tahu dasarnya ya kan? Nah, ini Bapak jelaskan ya. Dasar negara. Dasar negara kita kan Pancasila ya. Pancasila itu mempunyai 3 nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, artinya Pancasila mempunyai 3 nilai ini nanti akan menyesuaikan. Jika Pancasila sebagai nilai dasar, berarti yang 5 itu, ketuhanan, ya kan, sampai kepada nilai yang kelima. Itu nilai dasarnya. Nah, tadi apakah bisa dirubah? Nah, nilai dasar ini tidak bisa dirubah. Benar tadi jawabannya. Kenapa tidak bisa dirubah? Secara yuridis, ya, Pancasila itu sebagai dasar negara dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya di situ ada tuh ketentuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga kan tidak boleh dirubah karena ada dasar negara. Kenapa dasar negara tidak boleh dirubah? Karena dasar negara sebagai pondasinya suatu negara. Jika pondasinya dirubah, maka negara itu akan berubah. Terus kalau tidak bisa dirubah Pancasila, nanti perkembangan nilainya apakah bisa dinamis? Nah, tentu bisa, karena di sini ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu perwujudannya dalam undang-undang, ya kan? Perwujudannya dalam peraturan daerah, itu nilai instrumental. Nah, kalau itu menyesuaikan perkembangan zaman bisa dirubah. Yang terakhir nilai praksis. Kalau praksis itu apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kira ini ya jawabannya. Ifki bisa dipahami? Ya, berarti kesimpulannya Pancasila sebagai dasar negara bisa dirubah atau tidak? Tidak. Jika dirubah maka negaranya itu akan berubah. Ya, jadi secara historis dan secara yuridis memang tidak boleh dirubah. Tapi mungkin aja secara sosiologis bisa dirubah. Itu PKI mencoba ingin merubah Pancasila kan. DITI itu ingin mencoba merubah Pancasila sebagai dasar negara. Karena mereka akan menguasai negara. Kalau DITI mampu merubah, berarti negara kita akan berubah, bukan Indonesia lagi, bukan Pancasila lagi. Baik, terima kasih. Saya kira itu jawabannya ya. Tadi terima kasih Ifki udah bertanya yang sangat fundamental pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan kelompok ya. Kelompoknya udah Bapak bagikan juga. Udah ngecek e-learning belum? Ya. Di situ kan ada materi, ada modul ya, dan ada juga pembagian kelompok ya untuk pertemuan kali ini. Nah, setiap kelompok nanti ada tugas untuk mengerjakan sesuatu ya. Di sini ada yang namanya, ada yang tahu ini apa? Ya, ini merupakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti silahkan kalian untuk mencari data terkait tugas yang ada di LKPD ini. Baik, ini kelompok berapa? 1, 3 ya. Ini kelompok 2 berarti. Nah, ini kelompok 1, 3 kelompok ya.
Baik. Bisa dicek di LKPD-nya, di situ ada petunjuk pengerjaan. Ya. Udah dicek belum? Ada? Ada ya? Nanti tugasnya ngapain? Pilih salah satu contoh peristiwa penyimpangan. Ya. Carilah informasi tentang peristiwa tersebut. Berbagai sumber. Nanti ada komputer publik, kalian bisa manfaatkan untuk mencari data itu. Ya. Terus setelah itu susun laporan. Tentu sebelum menyusun laporan kalian diskusikan dulu masing-masing kelompok. Ya, susun laporannya nanti dalam bentuk boleh di PowerPoint. Ya, data yang kalian temukan data apa? Bisa dipahami? Nah, silahkan dikerjakan. Jika mau memanfaatkan komputer publik, silahkan kalian bisa memanfaatkannya di luar ya. Nanti kalau sudah selesai kita ke dalam lagi untuk mendiskusikan ya. Sekalian dikirim datanya ke Bapak ya, ke e-learning. Silahkan untuk menuju komputer publik. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for you. Ini akan membahas tentang apa? Penerapan Pancasila di masa Orde Lama ya. Bahasannya tentang apa? Kelompok 2. Oke, silahkan dilanjutkan finishingnya. Nanti setelah itu dipresentasikan ya. Jika ada yang mau ditanyakan kalau perihal tentang tugas tadi, silahkan kerjakan. Tadi udah beberapa kelompok udah mulai mengerjakan, hampir selesai. Oke, udah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ya, udah siap dipresentasikan? Nah, kelompok 2 siap ya? Kelompok 3 siap ya? Nah, oke, terima kasih. Sekarang kelompok berapa dulu yang lebih siap? 1, 2, apa 3? 1, siap. Siapa yang mau presentasi kelompok 1? Mungkin kelompok 1 di depan aja. Berapa? 4 kelompok. 4 kelompok, 4 orang. Silakan maju di sini presentasinya. Menemani ketua kelompoknya, ya. Ya, di tengah-tengah, nggak apa-apa. Udah siap? Silahkan dibuka. Dibuka aja, silahkan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marisa Syakwaharjono, perwakilan dari kelompok 1, mau menjelaskan tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Ya. Penerapan Pancasila dari masa Orde Lama. Sebagai pihak menyebut masa 1959 hingga 1996 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat.
sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Di sini ada beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama ini. Pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 Romawi tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1965. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sendiri. Setelah itu, di periode ini terjadi peristiwa juga ada pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI ini merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal yang bernama A.H. Nasution. Dan juga pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat Tritura. Di sini ada isi Tritura, yaitu pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Kuikora dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Itu isi dari Tritura itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Nanti dipandu untuk diskusinya, maksudnya untuk siapa yang bertanya. Ya. Silahkan dari kelompok lain jika ada pertanyaan ke kelompok 1. Kira-kira dari kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1 ya. Oke, perkenalkan dulu kelompoknya. Ya. Nama dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 peristiwa tinggi, perwira tinggi, dan seorang ajudan A.H. Nasution. Dan tolong sebutkan 6 perwira tinggi tersebut. Oke, ada peristiwa pembunuhan maksudnya ya? Oh, jadi peristiwa pembunuhan itu menelan korban siapa aja katanya. Pertegasnya gitu ya. Terima kasih saja. Silakan dari kelompok 1 yang mau menjawabnya siapa? Ya, silakan. 6 perwira tinggi itu yang pertama Jenderal Ahmad Yani, Letjen M.T. Haryono, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen D.I. Panjaitan, dan Maijen Sutojo Siswo Miharjo. Oke, itu kelompok 3 jawabannya apakah cukup puas? Nah, bisa dipahami ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut aja ya ke kelompok berapa dulu? Tadi kelompok 1 sudah, mau kelompok 3 dulu apa 2 dulu? Nah, boleh. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menyampaikan materinya, hasil diskusinya ya.
Tadi udah dikirim ya? Oke, silahkan kelompok 2 siapa yang akan menyampaikan? Diperkenalkan dulu kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Lailatul Solihat, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila dari masa Orde Baru. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke tempat. Yes. Kelompok lain silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa bertanya ke kelompok 2 ya. Tadi yang presentasi kelompok 2. Ya, silahkan mungkin dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan pertanyaannya. Diperkenalkan dulu boleh? Saya dari kelompok 1 yang bertanya pada kelompok 2. Hal apa saja yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru? Oke, bisa dipahami kelompok 2 ya pertanyaannya? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Oke, baiklah, akan saya jawab. Jawabannya yaitu yang pertama, kebebasan pers dianggap terbatas seperti majalah Tempo dan tabloid Detik yang penerbitannya dihentikan. Yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Lalu yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Dan yang terakhir, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau juga yang bisa disebut KKN, sehingga menjadi penyebab kemunduran ekonomi Indonesia. Baik, itulah jawaban dari kelompok 2 ya. Gimana kelompok 1? Nah ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya, tadi bagus ya pertanyaannya. Saya kira sudah sangat krusial tadi terkait dengan peristiwa yang menyimpang. Pertanyaan dari kelompok 1 itu peristiwa apa yang menyimpang di era Orde Baru ya. Benar tadi jawabannya. Ada pers yang dikekang ya. Ada juga di mana demokrasi pada saat itu sangat terbatas. Dulu di era Orde Baru ada peristiwa-peristiwa yang kita kenal dengan penculikan aktivis ya, yang dimana itu bagian daripada pelanggaran HAM sebenarnya. Yang tapi kita ketahui sampai saat ini kita nggak tahu keadilannya. Ya. Jadi ada juga peristiwa apa tadi? Selain demokrasi yang dikekang, ya KKN tuh yang lebih apa tadi? Yang lebih terlihat. Ada yang tahu KKN apa tadi singkatannya? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gus tadi kelompok 2 ya. Baik. Tadi sudah ya, kelompok 1 sudah menyampaikan, kelompok 2 juga sudah menyampaikan, ya, kelompok 3 juga tadi sudah menyampaikan ya, data-data yang dicari tadi juga sudah dipresentasikan, dan bahkan tadi dipertanyakan ada hal-hal yang kurang dipahami dari kelompok 1 misalkan dipertanyakan oleh kelompok 2. Ya, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ya kita simpulkan bersama apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah Bapak sampaikan dari pertemuan kita hari ini. Ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa? Ya. Silahkan, kesimpulannya apa kira-kira? Dari sini kami dapat mempelajari dasar negara lebih dalam mengenai Pancasila yang dapat menyatukan
keberagaman yang berbeda-beda, seperti simbol kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan alhamdulillahnya kita dapat mempelajarinya dengan penuh keberkahan hari ini. Oke, terima kasih ya kesimpulannya ya. Kesimpulan sekaligus refleksi. Tadi bagus ya, bisa memahami apa yang sudah disampaikan baik dari saya maupun dari kelompok lain. Ya. Jadi memang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir, yaitu ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Maka berbagai tantangan baik saat ini maupun di masa depan ini dapat mengancam kedudukan Pancasila ya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Maka apabila kita tidak mendukung sesuai dengan judul lagu yang kita nyanyikan di awal itu, Garuda Pancasila, kalau kita tidak mendukung Pancasila sebagai dasar negara, eksistensinya bakal hilang. Maka Pancasila sebagai ideologi terbuka karena perkembangan nilainya menyesuaikan perkembangan zaman, memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Ya, saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang kalian presentasikan tadi, apa yang Bapak sampaikan tadi sudah mendapatkan apa istilahnya masuklah ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, sekarang pesan-pesan jika dalam pembelajaran ini ada enggak? Tadi refleksi dan kesimpulan udah. Kalau pesan-pesan selama mengikuti pembelajaran hari ini apa kira-kira? Nggak apa-apa, siapa aja yang mau memberikan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bapak tanya dulu, kira-kira pembelajaran hari ini sulit nggak? Ya. Tujuan yang Bapak sampaikan di awal, tujuan pembelajaran kalian, kira-kira sudah kalian capai belum nih? Insyaallah ya, nanti Bapak akan buktikan di soal evaluasi ya, ada tugas mandiri. Nah, nanti kalian isi itu di e-learning. Jadi secara kognitif apakah kalian mampu menjawab soal itu? Nah, nanti Bapak akan yang menilai. Tadi secara praktek kalian sudah mampu. Bapak tadi udah menilai presentasi kalian. Ya. Silakan jika ada pesan-pesan selama pembelajaran. Siapa yang mau menyampaikan? Ada? Ya ada, silakan. Marisa. Ya, semoga kita sebagai rakyat Indonesia bisa berjuang untuk negara kita sendiri, kayak belajar giat, apa-apa itulah buat Indonesia. Oke ya, berjuang katanya. Ya, terima kasih Marisa ya sudah menyampaikan pesan-pesan dan refleksi kali ya. Tadi juga udah dari teman kamu ya. Saya kira itu aja ya. Jangan lupa nanti tugas mandirinya dikerjakan. Nanti Bapak akan cek hasilnya. Terima kasih ya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.